Enggak, Miss, sebab secara materi suamiku yang sekarang ini pun mapan, dia pegawai negeri, Miss. Makanya saya itu hanya Sebentar. Saya nggak tahu. Saya cuma mengatakan iya, pegawai iya. negeri apakah jaminan uangnya banyak? Kan nggak juga. Kan lebih banyak sampean gajinya dibandingkan dengan pegawai negeri, sayang. Boleh dong rasa cemburu itu ada. Soalnya begini nih, makanya saya bisa mengatakan tidak, karena selama ini, Miss ya, selama saya setahun menikah dengan suamiku yang sekarang, seperak butek uang saya nggak pernah masuk ke kantong dia. Itu Mbak, semuanya masuk Mbak, ke rekening orang saya di sini. curiga, Gitu. kita nggak tahu. Sampean uangnya sampean masuk semua ke laki-laki tersebut, kita nggak tahu. Orang boleh curiga dong, Mbak. Dan Iya. jika kecurigaan saya benar, berarti kamu harus menjelaskannya pada anakmu. Karena cemburu itu bukan karena kamu bersama dia atau enggak. Orang cemburu itu tidak bisa diketahui. Ngerti enggak? Iya, iya, Bu. Iya, Mam. Iya, Mam. Jadi kecemburuan itu bukan karena itu. Mana dia tahu kalau kamu itu uangnya diambil atau tidak sama suamimu? Tahu. Karena ini loh, Miss, bulanan anakku itu ya, Miss, dari sebelum saya menikah sampai detik ini nggak pernah saya kurangi loh, Miss. 1 bulan masuk ke rekening anakku itu 6.500.000 loh, Miss. Per bulan. Seperti yang saya katakan bahwa dia punya rasa kecemburuan, kan nggak tahu toh Mbak. Oh, cemburu sosial, Bu. Bisa jadi. Boleh kecewan ya. Say halo, say halo. Iya, iya. Ngerti Iya, nggak? iya. Iya, iya, Min. Jadi ya kamu harus memberikan pengertian karena kamu menikah lagi itu bisa jadi membuat dia cemburu. Ngerti nggak? Iya, iya. Ngerti? Semua itu Ngerti. tentang uang kok. Ngerti? Ngerti, ngerti. Jadi sekarang ini, jadi kesimpulannya apa yang harus saya katakan, Miss? saya Kalau nggak tahu demikian. kenapa setelah kamu curiga anakmu seperti itu, asetmu kamu ambil semua. Ya semakin anakmu curiga dong. Selama ini asetnya atas nama dia, kenapa kamu menikah setahun kamu ambil? Boleh dong curiga. Hanya sebagian, enggak semuanya. Hanya Ngerti? sebagian Karena saya itulah alihkan ke kamu anak. menimbulkan kecurigaan dia, Mbak. Sebelum kamu menikah, kamu tidak mengambil asetnya. Tapi setelah menikah, kamu mengambil asetnya. Dan dia nggak tahu. Dia nggak tahu kenapa kamu tiba-tiba ambil asetnya. Jadi kamu harus mikir juga dong anakmu, Mbak. Mentang-mentang kamu sudah nikah, terus kamu ambil asetnya separuh, dan kamu katakan bahwa suamimu nggak minta 1 sen pun dari kamu. Mana aku tahu? Bener nggak? Karena gini loh, Miss, karena suamiku itu kan punya bisnis juga ya. Di antara bisnis suamiku itu yang megang adik saya gitu. Jadi kami Mbak, tahu sampai itu keuangan perlu itu. tahu orang cemburu tidak butuh penjelasan. Dia butuh waktu. Tapi karena waktu yang menjawab dan ternyata aset-aset itu kamu ambil, orang semakin curiga, sayang. Paham nggak sih maksud saya? Saya tidak peduli betapa kayanya suamimu. Saya tidak peduli betapa hebatnya suamimu. Kalau memang dia hebat, kenapa warisan yang seharusnya buat saya kamu ambil satu persatu? Jika kamu bilang suamimu itu kaya raya, kenapa warisan yang seharusnya buat saya kamu ambil satu persatu? Paham nggak maksud saya? Paham. Kan nggak ada logika, sayang. Kamu curhat, saya kasih tahu. Alasannya karena saya orang luar. Saya boleh dong berpikir bahwa kamu itu mengatakan sama saya, suamimu pegawai negeri, suamimu punya bisnis, tapi saya yang sebagai anak, kenapa harta yang kamu berikan, harta yang kamu cari selama ini saat kamu jadi janda, yang harusnya saya jadi warisan, kenapa kamu ambil? Kenapa? Jelaskan, Ibu. Kalau saya jadi anakmu, saya kan bertanya, kamu cerita sama saya bahwa suamimu kaya raya. Kamu cerita sama aku bahwa suamimu tidak pernah mengambil 1 sen pun uang darimu. Tapi kenapa harta yang kau berikan kamu ambil dari saya? Tolong jelaskan. Nah, gini Miss. Gini, Miss, yang saya ambil aset ini, Miss ya, yang saya mengalihkan ke saya aset ini, kan tidak semua. Di antaranya itu ada 2 bidang tanah. Karena aset 2 bidang tanah ini bukan asli dapat hasil saya.
Nah, itu dari warisan orang tua saya. Nah, warisan dari orang tua saya punya adik laki-laki. Sedangkan di suku kami itu yang punya kuasa itu adalah anak laki-laki. Nah, inilah jadinya yang nggak saya wariskan ke anak gitu loh. Adapun dapat hasil saya semua kerja ini di dia. Saya nggak Cuman tahu, Mbak. yang jadi Saya nggak tahu. yang jadi Saya nggak tahu. Intinya itu harus dijelaskan kalau memang benar. Kan kalau memang itu adalah adat, dia tahu dong. Tapi kenapa dia seperti itu tidak menghubungimu? Tentunya kamu harus sadar diri dong kamu sebagai ibu. Kenapa setelah menikah? Kalau memang itu karena adat, pasti dia paham. Tanpa penjelasan darimu dia paham. Iya, iya, iya. Yang dia komplain ini gini loh, Miss. Kenapa saya yang dia komplain ini gini, kenapa saya ini kok kurang kasih sayang ya, perceraian dari orang tua. Terus saya bilang ke dia, kata saya, kamu kurang kasih sayangnya dari pihak mana? Kalau dari pihak bapakmu cari, ini alamatnya sudah saya kasih semua. Bukan, Nah, Mbak, itu dia hanya nanya, alasan saja, nanyanya seperti yang gitu. saya katakan, itu semua karena engkau sudah menikah dan hari ini kamu katakan bahwa harta itu adalah sebagai pewarisnya adalah keluargamu laki-laki. Menurutku, kalau saya sebagai seorang anak, boleh dong saya egois. Iya, Kenapa iya. selama ini kamu kuasai? Kenapa kamu selama ini menguasai dan kamu berikan atas saya? Tapi kenapa sekarang kamu menikah dengan laki-laki lain dan saya sudah tahu, sudah yakin nih saya kurang kasih sayang dari bapak saya. Kamu dapat suami, kamu ada yang nemani, harta yang tiba-tiba yang kamu akukan atas saya sekarang menjadi hak milik keluargamu. Itu yang menjadi PR buatmu. Oke? Iya, soalnya saya kan mau tinggal beberapa bulan lagi pulang gitu loh, Miss. Kan karena saya balik ke sini kan menghabiskan kontrak karena kemarin itu saya pulang izin cuti. Ini hanya beberapa bulan lagi saya pulang terus, nggak balik sini lagi gitu loh, Miss. Jadi makanya itu, jadi pulang ini nanti apa yang harus aku lakukan? Apakah yang aset yang aku ambil ini tadi itu aku kembaliin semua ke anakku apa gimana ini, Miss? Menurutmu, Miss? Oh, saya tidak bisa, Mbak. Saya tidak bisa memberikan solusi. Yang tahu solusinya hanya kamu. Saya cuma ingin menjelaskan, sekarang anakmu bukan butuh kasih sayang darimu, tapi dia hanya butuh waktu untuk menenangkan dirinya. Kenapa harta yang selama ini kamu berikan sama dia, tiba-tiba kamu katakan bahwa itu harta milik keluargamu, yang harus diambil oleh keluargamu dan yang menguasai adalah keluargamu laki-laki. Kenapa selama ini jika itu bukan hartamu, kenapa engkau berikan pada dia? Itu aja. Dan kamu sudah katakan pada dia bahwa kamu menikah dengan orang kaya raya, orang yang punya bisnis, orang pegawai negeri. Tidak satu sen pun uangmu dipakai oleh laki-laki itu. Tapi kenapa? Itu yang harus kamu jawab sendiri dan solusinya ada pada dirimu, sayang. Jadi Oke. gara-gara harta, bukan gara-gara dia haus kasih sayang, tapi gara-gara harta hubungan anak dan ibu bisa hancur. Paham? Ngobrol baik-baik dengan anak. Ngobrol baik-baik dengan anak. Tadi saya beranggapan bahwa anakmu yang jahat karena sudah umur segitu mengatakan kurang kasih sayang. Setelah saya tahu kamu menikah dengan orang lain yang kaya raya tapi harta anakmu kamu kurangi, ini yang tidak masuk di logika saya jika saya adalah anakmu. Paham? Iya, Miss. Iya. Jadi Ya soalnya makanya saya minta solusi gimana sebaiknya. Soalnya saya hanya beberapa bulan ini kan saya pulang terus nggak ke sini lagi. Makanya kalau andai katanya sebaiknya saya kasih ke anak saya, ya nggak apa-apa, nggak masalah sih. Cuma saya kurangin gini itu loh, Mbak, karena anakmu itu bukan butuh hartamu, tapi cara kamu mengambil. Ngerti nggak? Saya rasa anakmu itu tidak akan sakit hati jika kamu ngambilnya sebelum kamu menikah. Tapi setelah menikah, kamu ngambil. Jadi jangan bilang bahwa anakmu itu butuh hartamu saja. Enggak. Karena ini beda. Karena kamu punya laki-laki lain yang notabene lebih kaya, yang notabene kamu bilang pegawai negeri, tapi harta yang kamu berikan pada anakmu kamu kurangi. Itu aja. Ya. Iya. Ya, sudah ya. Ya, makasih ya, Miss ya. Yo, terima kasih. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, saya bisa percaya dengan cerita kalian. Boleh dong saya juga sebagai orang luar juga tidak percaya dengan cerita kalian. Boleh dong. Saya punya hak dong mutlak kan, bisa menolak dan bisa mengatakan iya atau tidak.